Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn about how to asking for permission and how to giving permission. Tapi tidak hanya asking for dan giving permission, kita juga akan belajar mengenai bagaimana cara refusing the permission. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak dulu percakapan ini. Mom, can I use the computer? No, dear, you cannot. It's time to go to bed. May I read a story before I sleep? Sure, but try to sleep early. Thanks a lot, Mom. Jadi bisa kita lihat di sini ada 4 kalimat yang digarisbawahi. Yang pertama yaitu can I use the computer? Dan yang kedua, may I read a story before I sleep? Nah, kedua kalimat itu merupakan ekspresi for asking for permission. Jadi, dua kalimat ini merupakan bagaimana cara kita meminta izin. Sedangkan responnya adalah no dear, you cannot. Itu merupakan ekspresi refusing the permission, yang berarti menolak izinnya. Sedangkan kalimat sure itu berarti dia menerima atau giving the permission. Nah, untuk expression of asking for permission merupakan ekspresi yang bisa digunakan saat kita hendak meminta izin kepada seseorang dengan sopan, yaitu ketika meminjam barang orang lain dan melakukan sesuatu. Namun, perlu diingat bahwa pemilik barang atau orang yang dimintai izin bebas menerima izin, giving permission, atau menolak izin, refusing permission. Kemudian, saat memberikan izin atau menolak izin juga, kita dapat menggunakan modal auxiliary seperti can, could, dan may. Kita akan belajar dulu apa itu modal auxiliary. Modal auxiliary atau yang biasa disebut sebagai auxiliary verb merupakan kata bantu yang berperan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama, main verb, dalam suatu kalimat. Nah, penempatan modal auxiliary ini sebelum kata kerja utama. Di sini ada sebuah contoh kalimat. Can I borrow your pen? Kalimat ini merupakan kalimat asking for permission atau meminta izin. Nah, lalu ada juga identifikasi strukturnya. Bisa kita lihat, bagian can yang warna merah itu merupakan modal auxiliary. Modal auxiliary ini dapat diganti juga dengan could dan may, artinya juga sama saja. Could I borrow your pen? May I borrow your pen? Artinya sama. Dapatkah saya meminjam pulpenmu? Lalu I yang warna hijau ini sebagai subjek dan main verb atau kata kerja utama ditandai dengan warna biru. Nah, kata kerja utama ini menunjukkan aksi atau kondisi dalam sebuah kalimat. Lalu di sini ada beberapa contoh struktur kalimat auxiliary verb. Jadi yang pertama merupakan kata interrogatif. Terdiri atas modal auxiliary, subjek, dan main verb. Seperti pada contoh, may I go to the restroom? Bolehkah saya pergi ke kamar kecil? Lalu yang kedua ada bentuk positif, yang terdiri atas subjek, modal auxiliary, dan main verb. Contohnya, we could go now. Kita bisa pergi sekarang. Lalu yang ketiga merupakan bentuk negatifnya. Hampir sama dengan yang positif, hanya saja ditambah not setelah modal auxiliary. Seperti, you cannot drive the bike too far. Kamu tidak boleh mengendarai sepeda terlalu jauh. 3 modal auxiliary verb dalam asking for and giving permission. Yang pertama ada may. May ini digunakan dalam situasi formal. Yang kedua ada could. Could ini sama dengan may dalam situasi formal, namun bisa juga untuk menunjukkan izin di masa lampau. Yang ketiga ada can. Can ini penggunaannya lebih santai dan informal daripada may serta could. Sekarang kita akan belajar mengenai modal auxiliary yang pertama, yaitu may. Di sini ada beberapa contoh asking for permission, giving permission, dan refusing permission menggunakan may. Yang pertama, Miss Aisyah, may I ask a question? Yes, you may. Jadi, di contoh pertama ini, jika kita meminta izin dengan may, jawabannya juga bisa menggunakan may. Seperti, yes, you may, artinya giving permission. Atau, no, you may not, yaitu refusing permission. Lalu yang kedua,
May I submit the assignment tomorrow? I'm sorry, everyone must submit it today. Jadi, di sini merupakan ekspresi refusing the permission karena menggunakan I'm sorry. Maaf, semuanya harus menyerahkan tugasnya sekarang. Gitu. Jadi, bisa juga menggunakan I'm sorry. Lalu yang ketiga, May I see you at 5 p.m. today, miss? I need to discuss my project paper. Yes, you may. I will be in my office from 2 p.m. to 6 p.m. today. Lalu yang ketiga ini, bolehkah saya menemui Anda jam 5 sore hari ini, miss? Saya ingin mendiskusikan tugas saya. Nah, jawabannya ini boleh. Yes, you may. Berarti dia memberikan izin. Lalu yang kedua ada could. Jadi di sini ada beberapa contoh bagaimana asking for permission menggunakan could serta giving and refusing permission menggunakan could juga. Yang pertama, could I give my opinion? Bisakah saya memberi pendapat saya? Jika dibolehkan, kita dapat merespon dengan yes, you could. Jika tidak, no, you could not. Lalu yang kedua, could we go back earlier, Miss Rianti? Bisakah kita pulang lebih awal, Miss Rianti? Yes, you could. Berarti ini giving permission. Lalu yang ketiga, could I use your bicycle? Yes, you could. Bisakah saya menggunakan sepedamu? Ya, boleh. Jadi di sini juga termasuk giving permission. Selanjutnya yaitu auxiliary ketiga, can. Di sini ada beberapa kalimat asking for permission, giving permission, dan refusing permission dengan menggunakan can. Jadi misalkan di contoh pertama, can we go now, miss? Bisakah kita pergi sekarang, miss? Jika kita ingin memberikan izin, kita dapat menggunakan yes, you can. Jika menolak, maka bisa menggunakan no, you cannot. Lalu yang kedua ada, can I use your cell phone, mom? Of course, here you are. Bisakah saya menggunakan ponselmu, ma? Tentu saja, ini. Jadi, ekspresi ini tidak menggunakan can dalam giving permission, tetapi menggunakan kalimat lain. Lalu, ada juga yang ketiga, can I go to bed right now, ma'am? Bisakah saya tidur sekarang, ma? Ya, silakan, gitu. Jadi, selain ekspresi yang dicontohkan tadi, ada juga beberapa kalimat untuk merespon giving and refusing permission. Jadi tidak hanya dengan may dan may not, could dengan could not, atau can dengan cannot, kita dapat menggunakan kalimat-kalimat ini untuk memberi atau menolak izin. Yang pertama, yaitu giving permission. Yes, certainly. Yes, please. No problem. Please feel free. Dan no, I don't mind. Lalu untuk yang refusing permission ada, unfortunately, you cannot do that. Sorry, I think it's impossible for you. I have to say no for this case. No, you may not. Sorry, you are not permitted. Do you like music? Come with me to a concert and learn how to ask for permission using may, could, and can. Listen for these modal verbs in this story. Last Saturday, my favorite band was playing a concert, and I wanted to be close to the stage. May I stand here? Sure. After the concert, I wanted to go backstage and meet the band. Can I go backstage? You can, but only for a few minutes. Backstage, I wanted to take a picture with the band. Could I take a picture with the band? Certainly. Jadi dari video tadi, ada beberapa percakapan dari wanita itu beserta beberapa staf konser. Yang pertama, dia menggunakan may. May I stand here? Lalu dibolehkan tadi. Serta ada juga ketika wanita itu ingin meminta izin untuk pergi ke backstage. Can I go to backstage? Lalu dijawab juga, yes, you can. Lalu yang ketiga, menggunakan could. Could I take a picture with the band? Dan dijawab certainly.
Jadi, dari ketiga permintaan izin tersebut, wanita ini diberikan izin. Jadi, dia diperbolehkan melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan. Today, we have learned about how to asking for permission, how to giving the permission, and how to refusing the permission using the three modal auxiliaries that are can, may, and could. Jadi jangan lupa untuk mencatat materi di video ini juga. If you have any question, you can contact me on the email or on the WhatsApp number on this video. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.